There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan bahasa sendiri, serta memberi contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan sikap sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, disiplin, adil, menghargai perbedaan, dan taat aturan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun kelas. Keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan sekolah berdasarkan semangat kebersamaan dan musyawarah. Kelima, peserta didik mampu menyampaikan pendapat secara santun serta menghargai pendapat teman sebagai bentuk penerapan nilai demokrasi. Keenam, peserta didik menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar dan interaksi sehari-hari di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, ketika berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kelas 4 di kurikulum Merdeka. Nah, kita akan belajar di materi nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, gambar lambang apakah ini? Nah, adik-adik, pernah ini adalah lambang negara kita Indonesia, burung Garuda Pancasila. Ya, ini ada. Apakah adik-adik tahu arti dari Pancasila? Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan atau sama dengan 5 prinsip. Adik-adik tentunya hafal ya dengan bunyi-bunyi sila pada Pancasila. Nah, ini adalah bunyi sila pertama sampai sila ke-5 dan simbolnya. Setiap simbol dari sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita pelajari penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, adik-adik, di Indonesia ini ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mungkin di antara adik-adik ada yang berbeda agama dengan kalian. Nah, adik-adik, contoh penerapan sila pertama yang kita lakukan di sekolah yaitu beribadah di sekolah, mengawali kegiatan di sekolah dengan berdoa, mau bermain dan bergaul dengan semua teman walaupun berbeda agama, dan memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Berikutnya, penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan adik-adik. Yuk kita cari tahu apa saja contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, yang bisa kalian lakukan,
Yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan sekolah. Misalnya berkata yang sopan dan bersikap yang santun kepada kepala sekolah, guru, orang tua, orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, contoh berikutnya yaitu menghormati guru dan orang yang lebih tua dari kita, mengucapkan permisi saat lewat depan mereka, adik-adik. Contoh berikutnya adalah menjenguk teman sekolah kalian yang sedang sakit. Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, berikutnya adalah memberikan sumbangan saat ada yang terkena musibah. Karena di situ kita belajar untuk mempunyai rasa kemanusiaan terhadap orang yang terkena musibah. Jadi sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila ya adik-adik. Berikutnya, penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kalian tentunya tahu bahwa Indonesia itu memiliki ragam suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, sikap bersatu tanpa memandang perbedaan itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai persatuan. Contoh sila ketiga Pancasila yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, hidup rukun dengan teman di sekolah, tidak bertengkar dengan teman kalian. Ini perwujudan dari persatuan sesuai dengan sila ketiga. Contoh berikutnya, saling membantu dan ikut kerja bakti di sekolah. Itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Contoh berikutnya yaitu menghormati semua anggota yang ada di sekolah tanpa memandang suku dan budaya. Mungkin teman-teman kalian ada nih yang berbeda suku dan budaya. Nah, kalian harus saling menghormati. Itu contoh penerapan sila ketiga juga. Nah, adik-adik, penerapan sila berikutnya yaitu sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, salah satunya adalah dengan musyawarah. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Contoh sila keempat yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan musyawarah dengan tertib di sekolah. Dan contoh berikutnya yaitu berani mengajukan pertanyaan saat bermusyawarah dan menghargai teman ketika menyampaikan pertanyaan. Demikianlah tadi adik-adik nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Semoga video pembelajaran yang kakak sampaikan ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih sudah melihat, menonton, menyimak pembelajaran dari kakak Tika, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin terasa berat, kamu mungkin lelah atau bahkan ingin menyerah. Tapi ingat, setiap orang hebat pernah melalui masa sulit. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, tetap akan mendekatkanmu pada impianmu. Jika kamu ingin terus berusaha, jangan remehkan proses, karena proseslah yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Percayalah, Allah tidak pernah memberi cobaan melebihi batas kemampuan kita. Jika kamu diuji, itu tandanya kamu mampu melewatinya. Bangkitlah, tetaplah melangkah, dan jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. Karena orang sukses bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang memilih bangkit setiap kali terjatuh. Ingatlah, masa depanmu jauh lebih berharga daripada rasa takutmu hari ini. Teruslah berjuang dan buktikan bahwa dirimu lebih kuat daripada yang kamu kira.